malam yang sunyi, dan pikiranmu dipenuhi dengan satu beban yang terus menghantui. Utang, angka-angka yang menari di kepala, tagihan-tagihan yang datang silih berganti, wajah orang-orang yang kau cintai, yang menatapmu dengan harapan, tapi di dalam dadamu ada rasa sempit. Pernahkah kamu merasakannya? Seakan-akan dompetmu bukan lagi sekadar tempat menyimpan uang, melainkan sebuah simbol dari beban hidup yang menekan jiwa. Setiap kali kau membukanya, ada rasa cemas. Bukan hanya tentang berapa banyak uang yang tersisa, tapi juga tentang berapa banyak yang sudah hilang. Aku tahu rasanya. Aku tahu bagaimana rasanya memegang dompet, berharap ada lebih banyak, tapi yang kau temukan justru resah. Dan seringkali, tanpa sadar, kita sendiri yang menaruh racun di dalamnya. Bukan racun yang terlihat oleh mata, tapi racun yang perlahan-lahan membuatmu boros, membuatmu lalai, membuatmu jauh dari ketenangan. Kau mungkin berpikir, aku hanya perlu lebih banyak uang. Tapi berhentilah sebentar, tarik napas, dengarkan kata-kata ini. Masalahnya bukan hanya pada berapa banyak uang yang kau punya, melainkan pada apa yang kau bawa bersama uang itu. Lihatlah lebih dalam. Dompetmu adalah cermin dari kebiasaanmu. Apa yang kau simpan di sana mencerminkan pikiran dan energi yang melekat pada dirimu. Setiap kartu, setiap kertas, setiap bukti transaksi adalah simbol dari keputusan yang kau buat. Dan banyak dari kita tanpa sadar membiarkan dompet kita menjadi penjara kecil. Kita membawanya kemana-mana. Tanpa sadar juga membawa energi yang membuat kita boros, yang memicu utang, yang mengikat kita pada lingkaran kecemasan yang tak pernah usai. Pernahkah kamu merasa heran kenapa uang yang baru masuk begitu cepat habis? Seakan ada lubang tak terlihat yang menyedot rezekimu? Semesta tidak pernah salah. Rezeki itu selalu datang. Tapi seringkali manusialah yang tidak mampu menampungnya dengan benar. Dan salah satunya adalah karena isi dompet yang salah. Ada 3 hal yang sering kita biarkan tinggal di sana. 3 hal kecil, tampak sepele, tapi sebenarnya adalah pintu masuk keborosan. Tapi sebelum kita membicarakan ketiganya, aku ingin kau berhenti sebentar, tutup matamu. Bayangkan dompetmu sekarang, rasakan teksturnya. Bayangkan apa yang ada di dalamnya. Uang? Kartu? Struk belanja? Foto, atau sesuatu yang bahkan kau lupa pernah menyimpannya. Rasakan energi yang muncul dari bayangan itu. Tenang, atau justru berat? Karena hidup tanpa utang, hidup tenang, bukan dimulai dari angka di rekeningmu. Itu dimulai dari kesadaran kecil, dari langkah sederhana, dari memilih apa yang pantas kau simpan dekat denganmu, dan apa yang harus kau lepaskan. Mungkin selama ini kau berpikir ketenangan adalah hadiah besar yang datang entah kapan. Tapi aku ingin kau tahu, ketenangan itu bisa dimulai sekarang. Dengan satu kesadaran, dengan satu keputusan, dengan satu keberanian untuk berkata, cukup, aku ingin berubah. Dan perubahan itu lebih dekat dari yang kau kira. Ada saatnya manusia harus jatuh agar ia belajar arti berdiri. Ada saatnya dompetmu kosong agar kau paham makna cukup. Dan ada saatnya beban utang menekan dadamu hanya untuk mengingatkan ada sesuatu yang harus kau lepaskan. Sesuatu yang bukan es. Aku ingin kau merasakan ini, bahwa tidak ada kebetulan. Jika kau mendengar kata-kata ini hari ini, itu berarti semesta sedang mengetuk pintumu. Menyampaikan pesan bahwa sudah waktunya kau membersihkan ruang dalam hidupmu. Sudah waktunya menyingkirkan apa yang tak lagi berguna. Sudah waktunya membuka jalan bagi energi rezeki baru yang lebih bersih, lebih tenang, lebih membawa keberkahan. Tidakkah kau ingin merasakan dompet yang ringan? Tidakkah kau ingin membuka dompetmu dan merasakan syukur, bukan panik? Tidakkah kau ingin tidur di malam hari dengan tenang, tanpa dihantui angka-angka utang? Itu mungkin, itu nyata. Tapi ia dimulai dengan kesadaran yang sering kita abaikan,
seperti sebuah benih kecil yang ditanam di tanah. Ia tampak sepele, hanya titik kecil. Tapi jika kau sirami dengan iman, kesabaran, dan disiplin, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang memberi keteduhan. Begitu pula dengan kesadaran tentang isi dompetmu. Ia tampak kecil, tapi jika kau berani memulainya, ia akan tumbuh menjadi ketenangan finansial yang kau cari. Bayangkan dirimu 6 bulan dari sekarang. Dompetmu bersih, utangmu berkurang, pengeluaranmu lebih teratur, dan hatimu tenang. Apakah itu mustahil? Tidak. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan langkah itu adalah menyingkirkan 3 isi dompet yang selama ini membuatmu boros. Aku akan membawamu ke sana. Aku akan membuka satu persatu rahasia itu. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, aku ingin kau merasakan sebuah getaran. Rasakan bahwa hidupmu tidak berakhir di sini. Rasakan bahwa kau masih punya pilihan. Rasakan bahwa Allah, semesta, energi kehidupan, apapun kau menyebutnya, sedang menuntunmu pada jalan baru. Apakah kau mau mengikuti suara itu? Apakah kau mau membuka matamu lebih lebar, hatimu lebih lapang, dan jiwamu lebih siap menerima kebenaran kecil yang bisa mengubah segalanya? Karena jalan keluar dari utang bukan hanya soal uang. Itu soal mindset. Itu soal energi. Itu soal apa yang kau izinkan untuk tetap dekat denganmu. Dan ingatlah, kunci pertama dari perubahan adalah keyakinan. Napoleon Hill berkata, apapun yang bisa dibayangkan oleh pikiran dan diyakini oleh hati bisa diwujudkan. Maka bayangkanlah dirimu yang bebas dari utang. Bayangkan dompetmu sebagai simbol ketenangan, bukan beban. Bayangkan malam-malammu yang tenang. Dan percayalah, itu bisa menjadi nyata. Kau sudah berada di awal perjalanan ini. Jangan berhenti sekarang. Sebelum aku membuka rahasia 3 isi dompet yang memicu keborosan itu, aku ingin meminta satu hal darimu. Jika kau merasa kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kau merasa ada cahaya kecil yang mulai menyala di dalam dirimu, jangan biarkan ia padam. Tunjukkan bahwa kau siap melangkah. Tekan tombol suka di video ini, dan berlanggananlah. Karena setiap kata yang akan datang bukan sekadar informasi, melainkan kunci untuk membuka pintu ketenanganmu. Perjalanan ini panjang, tapi aku akan berjalan bersamamu. Dan ketika kau bertahan, kau akan menemukan cahaya di ujungnya. Sekarang tarik napas perlahan. Biarkan tubuhmu rileks dan rasakan bahwa kita akan melangkah lebih dalam lagi. Tadi kita bicara tentang beban yang tersembunyi di dalam dompetmu, tentang energi yang melekat pada benda-benda kecil yang kau simpan tanpa sadar. Kini, saatnya membuka mata terhadap kebenaran yang lebih dalam. Ada sebuah hukum yang tak tertulis, sebuah hukum yang mengikat manusia sejak dulu. Hukum tentang pikiran, hukum tentang sugesti, hukum tentang apa yang kau izinkan masuk ke dalam dirimu, itulah yang akhirnya mengatur jalan hidupmu. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Sementara dalam iman kita, seringkali kita menyebutnya doa, zikir, atau niat. Apapun istilahnya, intinya sama. Apa yang kau ulang di pikiran, apa yang kau bawa di hati, itulah yang akan menjadi nyata. Lalu, pikirkan kembali dompetmu. Setiap kali kau membukanya, apa yang kau lihat? Struk belanja yang panjang? Kartu kredit yang mengkilap tapi menyimpan jerat bunga? Atau mungkin kartu diskon yang menggoda untuk berbelanja lebih sering? Semua itu bukan sekadar benda. Mereka adalah sugesti kecil. Setiap kali kau melihatnya, pikiran bawah sadar menerima pesan. Belanja lagi, ambil lagi, tambah lagi. Itulah mengapa banyak orang merasa uangnya cepat habis. Karena tanpa sadar, mereka membiarkan isi dompet mereka memberi perintah kepada pikiran. Dan pikiran itu bekerja seperti magnet. Apa yang kau pikirkan berulang-ulang, itulah yang kau tarik
ke dalam hidupmu. Pernahkah kau merasa seperti ada dorongan untuk menghabiskan uang, padahal sebenarnya kau tidak membutuhkannya? Pernahkah kau merasa sulit menolak promo kecil, diskon, atau tawaran cicilan? Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari sugesti yang berulang. Bayangkan dompetmu sebagai sebuah altar kecil. Apapun yang kau taruh di sana, kau beri energi. Dan energi itu memancar masuk ke alam bawah sadar. Itulah sebabnya 3 isi dompet tertentu bisa menjadi pemicu keborosan. Karena mereka memberi sugesti yang salah. Inilah momen aha yang harus kau sadari. Bukan dunia luar yang membuatmu boros. Bukan semata-mata iklan. Bukan semata-mata keadaan ekonomi. Tetapi cara dirimu sendiri menata ruang terdekat denganmu. Bukankah menarik bahwa sebuah benda kecil seperti dompet bisa memengaruhi seluruh perjalanan finansialmu? Bukankah itu berarti jika kau mengubah apa yang ada di dalam dompet, kau juga bisa mengubah arah hidupmu? Disinilah letak kekuatan pikiran dan iman. Kau bisa memilih sugesti mana yang ingin kau simpan dekat denganmu. Kau bisa memilih energi mana yang ingin kau bawa kemanapun kau pergi. Dan ketika kau memilih dengan sadar, hidupmu pun berubah. Napoleon Hill pernah berkata, kekayaan datang kepada mereka yang memiliki tujuan yang jelas. Tujuan itu bukan hanya sebuah kalimat besar yang ditulis di kertas. Tujuan itu juga ada dalam tindakan kecil, seperti memilih apa yang kau bawa di dompetmu setiap hari. Bayangkan 2 orang. Orang pertama membawa dompet penuh kartu kredit, penuh struk belanja, penuh pengingat untuk terus mengeluarkan uang. Orang kedua membawa dompet yang bersih, hanya berisi yang penting, ditambah selembar kertas kecil, berisi doa dan tujuan hidupnya. Siapa yang menurutmu akan lebih tenang? Siapa yang menurutmu lebih dekat pada kebebasan finansial? Disinilah rahasianya. 3 isi dompet yang harus kau singkirkan bukan sekadar barang. Mereka adalah simbol dari ikatan yang membuatmu boros. Mereka adalah pintu masuk sugesti negatif ke dalam pikiranmu. Tapi jangan salah paham. Tujuannya bukan sekadar membersihkan dompet, lalu selesai. Tujuannya adalah melatih pikiranmu untuk lebih disiplin, lebih sadar, lebih terarah. Karena setiap kali kau memilih menyingkirkan sesuatu yang tidak perlu, kau sedang melatih dirimu melepaskan hal-hal yang mengikat jiwamu. Sekarang aku ingin bertanya, apa arti dompet bagimu? Apakah ia hanya sekadar wadah uang? Atau simbol dari cara kau mengatur hidupmu? Jika dompetmu berantakan, apakah itu juga cermin dari pikiranmu yang berantakan? Jika dompetmu penuh beban, apakah itu juga tanda hatimu sedang penuh tekanan? Bayangkan jika kau mengubahnya. Bayangkan dompetmu rapi, bersih, hanya berisi hal-hal penting. Bayangkan setiap kali membukanya, kau merasa ringan. Bayangkan setiap kali melihat isinya, kau merasa bersyukur, bukan cemas. Tidakkah itu indah? Dan disinilah hubungan spiritualnya. Dalam banyak ajaran, kita diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi kebersihan bukan hanya soal tubuh atau rumah. Kebersihan juga soal energi yang kita simpan di sekitar kita. Dompet yang bersih adalah simbol dari hati yang siap menerima rezeki dengan lapang. Aku ingin kau mulai melihat dompetmu bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Rasakan apa yang ia bawa. Rasakan energi yang keluar dari setiap isi di dalamnya. Dan tanyakan pada dirimu, apakah ini membantuku tumbuh atau justru menjeratku? Perubahan tidak dimulai dari hal besar. Perubahan dimulai dari kesadaran kecil, dari keberanian untuk melihat sesuatu yang selama ini kau anggap biasa, dengan cara yang baru. Dan hari ini, itulah yang sedang terjadi padamu. Kau mulai menyadari bahwa dompetmu bisa jadi lebih dari sekadar tempat uang. Ia bisa menjadi sahabat dalam perjalanan menuju ketenangan, atau musuh yang diam-diam mengikatmu pada utang. Pilihan itu ada di tanganmu. Ingatlah, pikiran bawah sadarmu tidak membedakan besar
atau kecil. Ia hanya menerima apa yang kau beri. Jika setiap hari kau melihat tanda-tanda belanja, kartu-kartu yang mengikatmu, maka pikiran bawah sadarmu akan menganggap itulah hidupmu. Tapi jika kau mulai menggantinya dengan simbol ketenangan, doa, dan tujuan, pikiran bawah sadar akan mengikuti. Inilah momen penemuanmu, bahwa kau punya kekuatan untuk memilih, bahwa kau bisa menata ulang energi di sekitarmu, bahwa kau bisa berkata, "Aku tidak mau lagi diperbudak oleh isi dompetku. Aku yang memilih apa yang layak tinggal di sana." Dan ketika kau berkata itu dengan iman, ketika kau yakin, maka energi semesta pun ikut bergerak. Tidakkah kau merasakannya sekarang? Ada semacam cahaya kecil di dadamu, sebuah bisikan yang berkata, "Aku bisa berubah. Aku bisa lebih tenang. Aku bisa bebas dari utang." Itu bukan sekadar ilusi, itu adalah suara dari dalam dirimu. Suara yang selama ini terpendam di balik kebisingan dunia. Ikuti suara itu, karena ia akan menuntunmu pada pintu kebebasan. Dan pintu itu dimulai dengan membersihkan dompetmu. Sekarang kita masuk pada tahap yang lebih dalam. Tahap di mana kesadaran tidak lagi cukup, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Karena hidup tanpa utang bukan hanya tentang mengetahui apa yang salah. Hidup tanpa utang adalah tentang keberanian untuk melawan kebiasaan lama, tentang disiplin untuk bertahan pada jalan yang benar, meski jalan itu penuh godaan. Kita sudah bicara tentang bagaimana isi dompet bisa memberi sugesti. Kita sudah bicara tentang betapa kuatnya pengaruh benda kecil terhadap pikiran bawah sadar. Dan kini, saatnya kita bicara tentang hal yang paling sering dilupakan manusia, perjuangan melawan dirinya sendiri. Perjuangan ini bukan di luar dirimu. Ia tidak berada di toko-toko, tidak berada di iklan-iklan yang berseliweran. Perjuangan sejati ada di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, antara dirimu yang lama, yang terbiasa boros, dan dirimu yang baru, yang ingin hidup tenang. Napoleon Hill berkata, "Disiplin diri adalah penghubung antara keinginan dan pencapaian." Kau mungkin punya keinginan besar, ingin bebas dari utang, ingin tenang, ingin hidup sederhana, tapi cukup. Tapi tanpa disiplin, keinginan itu hanya akan tetap menjadi angan. Disiplinlah yang menjembatani, yang membawamu dari mimpi ke kenyataan. Sekarang aku ingin bertanya, berapa kali kau berjanji pada dirimu sendiri untuk lebih hemat, lalu tergoda lagi? Berapa kali kau bersumpah tidak akan berhutang lagi, lalu tergoda oleh tawaran cicilan? Itu bukan karena kau lemah. Itu karena pikiran bawah sadarmu masih memegang kendali lama. Ia butuh dilatih. Ia butuh dibiasakan. Dan inilah tahap paling penting, melatih pikiran dengan tindakan kecil. Aku ingin memberimu sebuah latihan sederhana. Mulai malam ini, ambil dompetmu. Duduklah di tempat yang tenang. Tarik napas. Keluarkan semua isi dompetmu, satu persatu. Rasakan setiap benda yang kau keluarkan. Struk belanja lama, kartu diskon, kartu kredit, foto yang sudah kusam, kertas kecil yang bahkan kau lupa asalnya. Lihat semuanya. Jangan buru-buru. Rasakan energi yang muncul. Lalu tanyakan pada dirimu, apakah benda ini mendukung ketenanganku? Apakah benda ini membantuku bebas dari utang? Jika tidak, lepaskan. Robek struk lama. Simpan foto di tempat yang lebih layak. Buang kartu diskon yang hanya membuatmu tergoda. Dan jika kau berani, simpan kartu kreditmu jauh-jauh. Jangan biarkan ia tinggal di dompetmu, karena ia seperti api kecil yang bisa membakar seluruh hutan ketenanganmu. Setelah dompetmu bersih, sisakan hanya yang penting. Uang tunai secukupnya, kartu identitas, mungkin satu kartu tabungan. Dan tambahkan satu benda baru, selembar kertas kecil. Tulislah di sana satu kalimat sederhana, doa atau tujuanmu. Misalnya, aku hidup tenang tanpa utang. Rezekiku cukup. Hatiku lapang.
Lipat kertas itu dan simpan di tempat paling dalam di dompetmu. Setiap kali kau membuka dompet, matamu akan tertuju pada kata-kata itu. Dan tanpa sadar, itu menjadi autosugesti baru. Itu menjadi doa yang terus berulang. Itu menjadi magnet baru yang menarik energi ketenangan. Latihan ini tampak sederhana, tapi inilah yang membedakan orang yang hanya mendengar dengan orang yang berubah. Disiplinmu diuji di sini. Apakah kau cukup berani untuk membuang racun kecil itu? Apakah kau cukup sabar untuk mengulang latihan ini setiap minggu? Menjaga dompetmu tetap bersih? Bayangkan jika kau melakukannya terus-menerus, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Pikiran bawah sadarmu akan terprogram ulang. Godaan untuk berbelanja berlebihan akan semakin melemah. Keinginan untuk berutang akan semakin pudar. Dan perlahan, kau akan menemukan dirimu lebih kuat, lebih tenang, lebih bijak dalam mengelola rezeki. Tentu saja, perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada hari ketika kau tergoda. Akan ada saat ketika dompetmu kembali dipenuhi struk. Akan ada momen ketika kartu kredit tampak seperti jalan keluar cepat. Saat itulah kau harus mengingat, ini adalah perjuangan batin. Ini bukan tentang sekali jadi. Ini tentang latihan seumur hidup. Seperti seorang petani yang menanam benih. Ia tidak bisa hanya menyiram sekali, lalu berharap pohon tumbuh. Ia harus sabar. Setiap hari, ia harus merawat. Kadang hujan turun, kadang tanah kering. Tapi ia tetap menjaga. Hingga akhirnya benih itu tumbuh, kuat, memberi buah. Begitu pula dengan pikiranmu. Kau harus merawatnya dengan disiplin. Kau harus melatihnya setiap hari. Kau harus mengingatkan dirimu sendiri, aku sedang menanam pohon ketenangan, dan buahnya akan kutuai nanti. Lalu bagaimana dengan godaan dari luar? Iklan, promo, ajakan teman? Dengarkan ini. Godaan hanyalah bayangan. Ia tampak kuat, tapi sebenarnya ia lemah jika hatimu teguh. Ketika kau sudah punya tujuan yang jelas, godaan hanya lewat begitu saja. Karena hatimu berkata, aku tahu kemana aku melangkah. Dan jangan lupa, kau tidak sendirian. Energi semesta selalu mendukung mereka yang berdisiplin. Doa selalu memperkuat mereka yang sabar. Jika hatimu benar-benar ingin bebas dari utang, jika niatmu murni, maka pertolongan akan datang dengan cara yang tak terduga. Ingatlah kisah orang-orang sebelum kita. Banyak yang memulai dari keterpurukan, dari utang yang menumpuk, dari dompet yang kosong. Tapi dengan iman, dengan disiplin, dengan autosugesti yang benar, mereka bisa bangkit. Mengapa tidak kau juga? Sekarang bayangkan dirimu di masa depan. Kau membuka dompetmu. Tidak ada lagi kartu kredit. Tidak ada lagi struk belanja menumpuk. Hanya uang secukupnya, identitas, dan selembar doa kecil. Kau tersenyum. Karena kau tahu, dompetmu bukan lagi penjara. Ia kini menjadi simbol kebebasan. Tidakkah kau ingin sampai ke titik itu? Tidakkah kau ingin tidur dengan hati ringan, tanpa dihantui cicilan? Tidakkah kau ingin berjalan dengan kepala tegak, tahu bahwa kau tidak berhutang pada siapapun? Itu mungkin. Itu nyata. Dan semuanya dimulai dari latihan kecil ini. Dari keberanian untuk membersihkan, dari disiplin untuk menjaga. Hari ini kau mungkin merasa masih jauh, tapi percayalah, setiap langkah kecil akan membawamu lebih dekat. Setiap kali kau menolak godaan, setiap kali kau memilih disiplin, setiap kali kau mengulang doa kecilmu, kau sedang mencetak jalan baru, jalan menuju hidup yang tenang. Dan aku ingin kau ingat satu hal, disiplin bukanlah hukuman. Disiplin adalah bentuk cinta pada dirimu sendiri. Karena kau memilih untuk tidak lagi diperbudak oleh kebiasaan lama. Kau memilih untuk memberi hadiah terbesar pada dirimu, kebebasan. Bayangkan sejenak sebuah pagi yang berbeda. Kau bangun tanpa rasa cemas. Tidak ada lagi beban cicilan yang menghantui. Tidak ada lagi rasa bersalah setiap kali membuka dompet.
Yang ada hanya ketenangan, senyum kecil di wajahmu, dan hati yang berbisik, "Akhirnya aku merdeka." Itulah gambaran masa depanmu. Gambaran dirimu setelah melewati perjalanan ini. Setelah menyingkirkan 3 isi dompet yang selama ini menjeratmu. Setelah berlatih disiplin. Setelah mengulangi autosugesti setiap hari. Dan setelah menanam benih tujuan hidupmu dengan kesabaran. Tidakkah itu indah? Tidakkah itu terasa ringan? Seperti burung yang lepas dari sangkar. Seperti air yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Hidup tanpa utang adalah hidup yang bebas. Bebas bukan hanya secara finansial, tapi juga spiritual. Bebas untuk beribadah dengan khusyuk. Bebas untuk mencintai tanpa dihantui rasa takut. Bebas untuk bermimpi lebih besar, karena tidak ada lagi rantai yang mengikat kaki. Napoleon Hill mengajarkan tentang tujuan yang pasti. Dan tujuanmu kini sudah jelas. Hidup tenang tanpa utang. Kau telah belajar tentang kekuatan pikiran. Kau telah belajar tentang autosugesti. Kau telah belajar bahwa setiap benda di sekitarmu adalah simbol energi. Kau telah membersihkan dompetmu. Kau telah memulai latihan disiplin. Maka, sekarang, saatnya merasakan buahnya. Transformasi ini bukan hanya soal uang. Transformasi ini adalah soal identitas. Kau bukan lagi orang yang sama. Kau bukan lagi seseorang yang mudah tergoda, yang larut dalam promo, yang terikat pada cicilan. Kau kini adalah seseorang yang sadar, seseorang yang kuat, seseorang yang tahu bagaimana menata hidupnya. Dan perubahan itu tampak dari hal-hal kecil. Kau mulai bisa menolak ajakan belanja yang tidak perlu. Kau mulai merasa cukup dengan apa yang ada. Kau mulai mensyukuri rezeki yang datang, sekecil apapun itu. Kau mulai sadar bahwa kebahagiaan tidak ada di barang-barang baru, tapi di hati yang lapang. Lalu perlahan, semesta pun merespons. Kau mulai menemukan peluang baru. Rezeki datang dengan cara yang tak terduga. Orang-orang mulai mempercayaimu lebih. Energi positif memancar dari dirimu, dan orang lain merasakannya. Kau tidak lagi berlari dari masalah. Kau kini berdiri tegak menghadapinya. Tidakkah kau merasakan getaran itu sekarang? Sebuah rasa percaya bahwa hidupmu bisa berubah. Sebuah rasa damai yang perlahan menyelimuti dadamu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari kerja pikiran dan iman. Itu adalah buah dari kesabaranmu. Dan saat kau terus berjalan di jalan ini, kau akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebebasan finansial. Kau akan menemukan makna hidup yang sederhana, tapi dalam. Bahwa uang hanyalah alat, bahwa dompet hanyalah simbol, bahwa tujuan sejati adalah ketenangan jiwa. Kau tidak perlu lagi membandingkan dirimu dengan orang lain. Kau tidak perlu lagi iri pada mereka yang tampak kaya, tapi terikat utang. Kau tahu jalanmu sendiri. Kau tahu rezekimu sendiri. Kau tahu bahwa keberkahan bukan pada jumlah, tapi pada rasa cukup. Dan disitulah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan kartu kredit. Kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan saldo bank. Kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang merdeka. Bayangkan dirimu duduk bersama keluargamu. Tidak ada lagi pertengkaran soal uang. Tidak ada lagi ketegangan soal cicilan. Yang ada hanya tawa, rasa syukur, doa yang dipanjatkan dengan hati ringan. Tidakkah itu lebih berharga daripada barang-barang mewah? Tidakkah itu lebih berarti daripada sekadar mengejar gaya hidup orang lain? Inilah transformasi yang sebenarnya. Dari pikiran yang sempit menjadi hati yang lapang. Dari dompet yang penuh beban menjadi dompet yang ringan. Dari hidup yang dikejar utang menjadi hidup yang dipenuhi rezeki. Dan semua itu dimulai dari langkah kecil. Dari keberanianmu membersihkan dompet. Dari kesabaranmu berdisiplin. Dari doa kecil yang kau ulang setiap hari. Dari keyakinan bahwa kau bisa.
Jangan pernah lupakan ini. Kau punya kekuatan. Kau punya pilihan. Kau bukan korban keadaan. Kau adalah arsitek hidupmu sendiri. Dan ketika kau memilih jalan tenang tanpa utang, semesta pun akan mendukungmu. Maka hari ini, aku ingin kau membuat sebuah janji pada dirimu. Katakan dalam hati, aku memilih ketenangan. Aku memilih kebebasan. Aku memilih hidup tanpa utang. Ucapkan dengan iman. Ucapkan dengan penuh keyakinan. Ucapkan dengan tekad. Karena janji itu akan menjadi fondasi barumu. Dan ketika suatu hari nanti kau menoleh ke belakang, kau akan tersenyum. Kau akan berkata, "Aku bersyukur, aku berani memulai. Inilah saatnya. Inilah langkah barumu." Jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Jadikan ia awal dari bab yang lebih indah. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwamu. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. Perjalananmu baru saja dimulai, dan aku percaya kau akan sampai di sana. Karena cahaya itu kini sudah ada di dalam dirimu.